Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu na'budu wa lahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Dengan rahmat dan nikmat itu, marilah kita bergunakan untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan ceramah tentang jalan menuju surga. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kelak pada hari kiamat hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Orang-orang yang beriman pastilah mendambakan surga sebagai tempat tinggalnya, karena di dalam surga terdapat kenyamanan dan kenikmatan yang tiada tara dan tiada batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak di dalam ayat Al-Quran menerangkan tentang kenikmatan surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun di dalam hadis qudsinya telah menerangkan gambaran surga. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. A'dadtu li'ibadiyas sholihin. Aku sediakan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Dan tidak pula terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbin bashar. Dan tidak pula pernah terlintas di dalam hati manusia. Saudaraku, sungguh suatu kesuksesan dan keberhasilan yang sangat luar biasa, kata Allah, apabila kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah mendapat keberuntungan. Lalu bagaimana agar kita mendapatkan surga Allah yang begitu nikmatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan petunjuk di dalam ayat suci Al-Quran, di antaranya di dalam surat Al-Hajj ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihat jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah wa libasuhum fiha harir. Innallaha yudkhilul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang mau beramal soleh, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah, dan Allah akan memberikan perhiasan para penghuni surga berupa gelang-gelang min dhahabin wa lu'lu'ah, dari emas dan dari mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian para penghuni surga berupa kain sutra. Subhanallah. Dari ayat di atas jelaslah, apabila kita menghendaki surga sebagai tempat tinggal kita harus melakukan dua hal. Satu, yaitu beriman kepada Allah. Dua, beramal soleh. Iman dalam artian mempercayai dan membenarkan sepenuh hati tanpa adanya keraguan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah dan kita ibadahi. Sehingga dengan iman tersebut lahirlah keikhlasan sebagai fondasi kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh adalah buah dari iman. Amal soleh itu suatu perbuatan yang memberikan maslahat kepada pelaku dan orang lain di dunia dan akhirat. Para ulama mensyaratkan suatu amalan tidak bisa dikatakan
amal soleh apabila tidak memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Ikhlas dalam artian ketika kita melakukan perbuatan itu semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ittiba artinya kita melakukan perbuatan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, iman dan amal soleh tidaklah bisa terpisahkan, karena iman tanpa amal adalah hampa, amal tanpa iman adalah sia-sia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa di antara kita. Nabi Muhammad pun dijamin Allah masuk surga. Tapi ketika Nabi Muhammad beriman, beliau mempercayai tidak hanya sebatas dalam hati, tapi dibuktikan dengan beramal soleh yang sungguh-sungguh. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya bengkak karena melakukan sholat. Nabi Muhammad pun seorang yang sangat dermawan, sehingga tidak pernah dalam diri Rasulullah dan di dalam rumahnya tersimpan harta berhari-hari. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk itu kalau kita mengharapkan surga sebagai tempat tinggal kita, hendaklah kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita harus beriman dengan benar dan kita harus mengimplementasikan keimanan itu dengan sungguh-sungguh beramal soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.